Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Andrianto dari kelas 21 IF08 dengan NIM 21114398. Kali ini saya akan berbicara tentang digital to analog converter. Pertama yang kita perlukan adalah seperti biasa ATmega 32, lalu resistor, kapasitor, dip switch 8, terus resistor dengan 8 arah. Di sini dip switch ini menggambarkan data digitalnya karena berupa off dan on switch, dimana off merupakan biner 0 dan on merupakan biner 1. Maka cara kerjanya nanti adalah dip switch akan mengirim data ke ATmega berupa digital tadi, terus outputnya dari port B3 itu harus port B3 karena fungsinya hanya bisa didapat dari port B ketiga ini. Kita tadi outputnya dari sini, maka akan mengeluarkan angka di sini, voltage ini, dan angkanya nanti tidak pasti, akan selalu berubah. Itu merupakan karakteristik dari data analog, selalu berubah, tidak pasti. Oke, sebelumnya ada beberapa set yang perlu kita pastikan, yaitu R1, resistor R1, resistornya adalah 1K, lalu kapasitor, kapasitansnya 3,5 UF. Yang terakhir resistor yang 8 arah ini Rn1, resistornya 10K. Dan juga ini adalah kita ambil dari sini probe mode, lalu voltage kita letakkan di antara R1 dan C1, harus di antara kedua itu, nanti kalau di tempat lain tidak berjalan dengan semestinya. Dan bentuk keseluruhannya seperti ini. Dip switch terhubung dengan ATmega port A, terus resistor terhubung dengan port B ketiga. Lalu yang resistor 8 arah, setiap portnya terhubung dengan salah satu dari dip switch. Dip switch 1 dengan 16, 2 dengan 15, dan seterusnya. Ini terhubung dengan power, sedangkan yang lain ini terhubung dengan ground. Oke, selanjutnya ke codingnya. Nah, ini pertama kita buat new project, kita pilih yang AVR8, ada ATmega nya. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita pastikan bahwa chipnya ATmega 32, clocknya 12 juta, 12,06 kali. Lalu selanjutnya port A semuanya input, dimana ATmega akan mengambil data dari dip switch tadi. Lalu port B yang bit 3 ini kita ganti output. ATmega mengirimkan data ke resistor tadi, maka akan muncul angkanya. Maka nanti akan terlihat seperti ini karena udah saya buat seperti ini. Nah, di sini codingnya hanya seperti ini, OCR 0 sama dengan pin A. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita ganti, yaitu di ini timer counter di baris 62.
TCR 0 sama dengan ini. Nah, yang kita perlu ganti adalah WGM 00, COM 01, WGM 01 dan CS 00. Kita ganti semuanya tadi menjadi 1 1 1. Nah, pada awalnya mereka adalah 0, maka kita ganti menjadi 1. Itu saja untuk codingnya. Lalu kita build, pastikan tidak ada error. Kembali ke Proteus, kita double klik Atomega-nya, kita masukkan file CVR nya tadi. Jika Celsius, kita menjadi external clock, lalu clock frekuensinya adalah sesuai dengan settingan tadi di CVR yaitu 12 juta. Lalu kita klik OK, lalu kita run. Nah, maka outputnya adalah di sini. Ini data analog dimana datanya berupa koma dan tidak pasti, selalu berubah. Nah, cara kerjanya adalah kita ibaratkan deep switch ini sebagai data biner dengan 8 data biner. Ini yang ke-8 ini merupakan MSB dan yang ke-1 ini LSB, atau bisa dibilang yang ke-8 ini adalah yang paling kiri, sedangkan yang satu adalah yang paling kanan. Nah, kita coba biner 1 semua, kita on kan, maka akan menjadi 5. Terus kita ubah beberapa, contoh 11 00 000, maka akan berubah. Terus kita coba lagi 11 00 00 11 00 11, maka berubah lagi. Terus kita coba lagi jadi 00 11 11 00, maka akan berubah lagi. Jadi setiap switch ini akan mempengaruhi berbeda. Yang ke-8 yang merupakan MSB ini akan berpengaruh paling besar, karena jika kita lihat di sini, MSB akan mempengaruhi arus listrik yang paling terbesar. Voltage-nya langsung jadi 2, sementara yang lain 1. Ini 0,6, yang kelima 0,3, dan yang terakhir adalah 0,03. Oke, seperti itu tadi adalah penggambaran perubahan data digital menjadi data analog dengan Proteus 8. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.